Halo, selamat datang lagi di channel Trader Pemula. Kali ini kita akan belajar cara membaca chart pattern yang bullish flag. Bullish flag ini biasa terjadi di market uptrend, dan pola ini biasanya banyak sekali terjadi ya. Nah, mari kita melihat contoh-contoh atau bagaimana cara membacanya, seperti apa bullish flag itu di chart pattern yang lagi bullish atau lagi uptrend. Pada gambar ini kita bisa lihat ada gambar bullish flag ya, pada umumnya seperti ini, mirip-mirip lah. Dan ini bentuknya sih agak turun ya kepalanya, tapi biasanya sideways-nya di atas tuh biasanya ada yang rata juga. Nah, untuk terjadi bullish flag ini biasanya market uptrend. Jadi harga bergerak naik dulu. Pergerakan harga bergerak naik seperti sebelah kiri kita lihat, itu nanti akan menjadi tiangnya. Lalu kedua, dia akan menjadi sideways. Nah, sideways di atas ini, setelah trend ini, dia membentuk seperti flag, seperti bendera. Nah, kita juga bisa lihat di gambar ini, contoh gambar ini ada dua titik yang dilingkari. Lingkari kuning itu adalah titik resist dan titik support. Nah, titik resist itu bila ditembus, itu akan melanjutkan, biasanya pergerakannya akan melanjutkan tren positifnya. Sedangkan yang di bawah itu adalah bisa dijadikan patokan support, atau jika harga tidak bergerak sesuai keinginan kita atau tidak melanjutkan kenaikan, dia akan break ke bawah, dan itu adalah bisa menjadi level support kita untuk membuang atau meng-cut loss harga itu atau barang itu. Jadi kita bisa lihat yang di daerah yang berwarna biru itu adalah sideways, daerah flag atau benderanya dia membentuk sideways. Jadi harga setelah naik dia akan sideways beberapa hari, atau biasanya sih berapa minggu ya. Ini kalau lihat jumlah candlenya berapa minggu, mungkin 2-3 minggu bisa, tapi tergantung time frame yang kita pakai. Nah, setelah yang jelas kalau harganya sudah terbentuk support dan terbentuk resist seperti ini, kita bisa tahu di mana kita harus menempatkan posisi beli kita, atau posisi jual kita, atau posisi cut loss kita, seperti itu. Dan nanti target untuk kenaikannya itu biasanya mengikuti atau sama dengan tinggi dari tiangnya. Itu biasanya yang terjadi. Nah, di gambar yang lebih lanjutannya seperti ini, gambar lengkapnya. Jadi gambar sebelah kiri itu menjadi tiang ya. Jadi harga bergerak naik beberapa hari positif terus, seperti tidak pernah tidak ada turunnya. Itu menjadi flat, bisa naik berapa persen dulu. Habis itu harga bergerak sideways. Nah, sideways-nya itu menjadi flat. Jadi gambar ini jadi lebih jelas ya. Nah, di situ kita lihat ada penjelasan lagi yang ditulis nomor 4 itu, enter at bottom of flag or on a breakout above high. Jadi kalau di gambar ini kita bisa masuk kalau kita beli di garis support itu, atau di atasnya menembus resist gitu. Jadi ada ya, masing-masing orang ini kan style orang beda-beda ya. Masing-masing ada yang buy on breakout, ada yang buy on support. Ya beda sih, yang penting punya plan masing-masing kan. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, karena market itu dinamis dan setiap orang pun punya hak dan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Nah, nomor 5 itu price target based on the flagpole. Jadi tinggi dari proyeksi kenaikan harga itu dihitung, dia memberitahu dihitung dari garis supportnya. Jadi dari support itu tingginya akan sama dengan nomor 1, yaitu flagpole gitu. Jadi kalau biasanya kan sekarang market lagi bullish nih, lagi banyak yang naik, biasanya kita akan menemukan gambar-gambar seperti ini. Jadi kita bisa juga menentukan di mana kita akan taking profit, di mana kita target untuk harganya di mana. Jadi nanti kita bisa naikin trailing stopnya di mana gitu. Jadi tidak akan terbuang atau tidak akan menganggap sia-sia analisis kita, kerja kita dalam trading saham. Nah, di gambar yang berikutnya ini ada indikator lagi yang menjelaskan seperti apa, bagaimana supaya
bullish flag ini dapat bekerja atau maksimal atau menambah ini ya apa sih validasinya gitu loh. Di sini ditambah dengan moving average ya, ada EMA exponential moving average 9 dan moving average 20. Ya ini saya dapat gambarnya dari internet seperti ini, tapi ini kita bisa ganti moving average-nya dengan kita pakai period yang berapa, bisa 20, bisa 30, bisa dipadukan seperti ini. Jadi ada moving average yang lebih kecil dan lebih besar. Ya, jadi kalau kita lihat di gambar ini, itu biasanya moving average yang lebih kecil harus selalu di atas moving average yang lebih besar. Jadi moving average yang besar itu kan lebih lambat, nah dia harus di bawah, dan moving average yang lebih besar itu harus ada di atasnya. Nah dengan kondisi seperti itu biasanya akan mulai ada maksudnya harga sudah mulai bergerak positif atau uptrend. Nah kita bisa lihat di bawah juga pas harga dimulai dari flagpole-nya itu yang ditulis, harga bergerak naik disertai dengan bentuk candle moving average yang tersusun seperti moving average yang lebih kecil di atas dan moving average yang lebih besar di bawah. Lalu kita lihat ada volumenya juga, volumenya itu ada spike, jadi ada pergerakan, ada pembelian atau jumlah volume yang besar di hari itu dan disertai dengan candle yang besar-besar ya, positif, harga bergerak naik. Tapi ini kalau kita lihat cuma harganya bergerak 3 kali ya, morbozu gitu gede-gede gitu, baru habis itu dia sideway. Nah itu juga bisa dijadikan flag gitu loh, flag pas harganya naik baru sideway, harga naik 3 hari baru sideway beberapa hari, mungkin bisa dihitung 1, 2, 3 ya seminggu lebih, itu bisa jadi flag. Nah dari situ kita bisa menentukan di mana kita mau beli, di mana kita mau menetapkan action untuk beli, dan di mana untuk jualnya jika harga tidak bergerak sesuai keinginan kita. Nah tinggi nanti dan target proyeksinya biasanya dari flagpole-nya itu sama, tinggi flagpole adalah tinggi kelanjutan dari jika harga ini breakout. Oke, itu tadi ada penjelasan untuk bullish flag. Ya simple aja sih sebenarnya, tidak ada yang ribet. Teman-teman juga bisa lihat, kita juga bisa lihat di situ ada berbagai macam bentuk candle ya, ada candle hammer, ada apa. Memang yang penting nggak usah dihafal, yang penting kita tahu kita mau beli di sini karena apa gitu. Kenapa harus di posisi seperti ini, di candle seperti ini gitu. Jadi kita tahu ceritanya itu seperti apa, dan kita bebas sih bebas menentukan titik beli kita, analisa kita seperti apa. Yang penting jangan lupa kalau kita trading kita selalu sediakan stop loss kita, karena harga bukan kita yang menentukan tapi market. Nah, bila market tidak sesuai keinginan kita bisa membatasi kerugian kita gitu. Dan setiap pola ini tidak mungkin 100% benar ya, kita juga makanya selalu antisipasi dengan stop loss. Dan buat kita yang penting dengan kita belajar begini kita jadi percaya diri, kita punya analisa, punya dasar untuk melakukan transaksi di bursa saham yang dinamis. Oke, sekian untuk bullish flag. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan komen atau share buat teman-teman kalian, dan nantikan untuk channel-channel atau konten-konten analisa atau chart pattern yang berikutnya. Terima kasih.